Selamat pagi adik-adik sekalian yang ada di rumah. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita semua ada dalam lindungan, ada dalam penyertaan Tuhan, sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana ada, dan kita sungguh sangat mengucap syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang Tuhan boleh berlakukan dalam kehidupan kita. Hari ini kita memasuki materi yang berikut dalam pembelajaran pada MPLS di hari yang kedua, dan saya percaya adik-adik bahkan orang tua di rumah semua sudah siap untuk menerima materi pada saat ini. Dan sebelum kita akan memulaikan materi di saat ini, maka saya ajak adik-adik semua yang ada di rumah supaya semua dalam keadaan siap, baik jasmani maupun rohani dari adik-adik semua, supaya kita saat ini dan adik-adik boleh akan belajar tentang materi yang akan memberikan pada saat ini. Dan sebelumnya kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang adalah empunya kehidupan kami. Saat ini kami mengucap syukur karena kami boleh diberi waktu oleh Tuhan untuk boleh belajar bersama-sama dalam kami melanjutkan akan segenap tugas aktivitas, baik sebagai guru maupun sebagai peserta didik. Kami mau serahkan akan pembelajaran kami pada saat ini pada kegiatan MPLS hanya ke dalam tangan Tuhan yang adalah sumber berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, adik-adik sekalian, untuk materi yang Mem akan berikan pada saat ini yaitu tentang tata krama siswa. Ya, tentang tata krama siswa. Mem kira kamu semua sudah pernah mendengar tentang tata krama ataupun sudah melakukan tentang tata krama ini. Nah, tata krama atau sering disebut dengan sopan santun atau sering juga disebut dengan etika. Sering disebut dengan etika. Sebagai contoh, sebagai orang tua mengingatkan kepada anak-anak, kalau sementara makan jangan bercerita, atau kalau sementara dalam ibadah tidak boleh hanya bermain. Ya, itu contoh-contoh praktis dalam tata krama. Nah, pada waktu kita juga dalam bertemu dengan seseorang, apa yang bisa kita lakukan sehubungan dengan tata krama? Kalau sekarang di masa pandemi tidak bisa lagi berjabatan tangan. Oh, adik-adik sudah tahu semua itu. Dan setelah adik-adik sudah mengetahui apa contoh-contoh yang sebenarnya kamu sudah lakukan sampai saat ini tentang tata krama itu, jadi kesimpulannya yaitu
Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia, yaitu pengertian dari tata krama. Jadi kamu harus perhatikan karena sebentar kamu akan diberikan tugas tentang materi tata krama ini. Dan tata krama ini terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, atau norma. Krama berarti sopan santun. Jadi krama berarti sopan santun. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa kunci pokok dalam tata krama, yaitu yang pertama, dalam tata krama pergaulan, bagaimana kamu bergaul dengan sesama. Kemudian tata krama berkomunikasi. Kalau saya berikan contoh berkomunikasi antara siswa atau peserta didik dengan guru, bagaimana kamu menggunakan kata-kata yang sopan, ya, atau antara anak terhadap orang tua, bagaimana kamu menggunakan kata-kata yang sopan kepada orang tua. Nah, kemudian juga yang perlu kamu ketahui bahwa tata krama ada juga yang diperlukan dalam berpenampilan. Kalau baju sekolah jangan kita pakai di tempat-tempat lain, misalnya di pasar, ya. Kalau baju untuk di renang jangan orang pakai di gereja, ya toh. Nah, itu semua termasuk tata krama dalam berpenampilan. Kemudian juga ada tata krama makan. Kalau saya sudah berikan contoh tadi, tata krama makan yaitu kalau kita sementara makan jangan kita hanya bercakap-cakap, artinya tidak menikmati makanan yang ada. Kemudian juga yang terpenting di dalamnya yaitu kita berdoa sebelum makan dan sesudah. Nah, jadi kemudian selanjutnya tata krama dalam menggunakan fasilitas umum. Kalau sekarang peserta didik mungkin belum terbiasa dengan buang sampah pada tempatnya. Nah, di sini juga diajarkan pada materi ini bagaimana kita menggunakan tempat sampah. Itu termasuk pada tata krama, ya. Nah, adik-adik sekalian, sebentar kamu akan diberikan tugas untuk kamu mencari contoh-contoh, ya, mencari contoh-contoh tata krama mana yang saya sudah sampaikan tadi yang kamu lakukan dalam kehidupan setiap hari. Dan saya percaya ketika kita melaksanakan tata krama ini sebagai peserta didik, maka kehidupan kita akan selalu berjalan dengan baik dan ada hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, teristimewa dari siswa terhadap guru-guru. Ya, saya kira demikian untuk pembelajaran tata krama siswa pada materi MPLS pada saat ini. Kiranya adik-adik semua akan memperhatikan, dan sekali lagi untuk tugas yaitu yang pertama, kamu mencari contoh-contoh tata krama yang saya sudah sampaikan tadi dalam kehidupan setiap hari, baik di rumah maupun
Ketika kamu mungkin sudah praktek di sekolah waktu di SD, boleh kamu kirimkan ke guru untuk mendapatkan penilaian. Terima kasih, dan menutup akan materi kita pada saat ini, kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah pimpin kegiatan belajar mengajar kami pada saat ini, dan kiranya peserta didik yang sudah mengikutinya semuanya terberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu Bapa di surga. Ini kami yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.